Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham Big Bang Drop, saham kecil terbang. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu BBRI, BBNI, BBKP, dan Film. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Pertama, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini dibuka dengan angka 4.780 pada hari Senin 29 Maret. Di hari Kamis, ditutup pada harga 4.290. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 10,25% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 4.210 sampai 4.780. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BBRI adalah sebagai berikut. 1 RX dengan harga rata-rata 4.560, 2 KZ dengan harga rata-rata 4.410, dan 3 AK dengan harga rata-rata 4.483. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBRI dengan harga di atas 4.400. Nah, bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBRI ada di angka 4.150 dengan resisten 4.700. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BBRI di angka 4.150. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan, dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBRI sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Kedua, PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. Saham ini dibuka dengan angka 6.050 pada hari Senin 29 Maret. Di hari Kamis, ditutup pada harga 5.675. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 6,19% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 6.150 sampai 5.625. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BBNI adalah sebagai berikut. 1 MEG dengan harga rata-rata 5.758. Kedua KZ dengan harga rata-rata 5.744. 3 BK dengan harga rata-rata 5.766. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBNI dengan harga di atas 5.700. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBNI ada di angka 5.500 dengan resisten 6.000. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Best buy BBNI di angka 5.500. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBNI sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. 3. PT Bank Bukopin atau BBKP. Saham ini dibuka dengan angka 490 pada hari Senin 29 Maret. Di hari Kamis, ditutup pada harga 525. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 7,14% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 456 sampai 535. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BBKP adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga rata-rata 502, kedua ZP dengan harga rata-rata 484, ketiga CS dengan harga rata-rata 494. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham BBKP dengan harga di atas 480. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBKP ada di angka 450 dengan resisten 525.
Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah Best Buy BBKP di angka 450. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBKP sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Keempat, PT MD Picture atau film. Saham ini dibuka dengan angka 358 pada hari Senin 29 Maret. Di hari Kamis, ditutup pada harga 500. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 39,66% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 352 sampai 500 rupiah. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy saham ini adalah sebagai berikut. 1 BK dengan harga rata-rata 432. Kedua YP dengan harga rata-rata 451, dan ketiga AK dengan harga rata-rata 447. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham film dengan harga di atas 430. Saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan saham ini, karena fluktuasinya yang cenderung naik dan turun dengan cepat. Selain itu, saya tidak pernah mendalami kinerja sahamnya, sehingga tidak berani untuk memberikan saran. Oleh karena itu, apabila Anda tertarik dengan saham ini, sebaiknya mempelajari terlebih dahulu kinerjanya, dan tentu sudah harus siap apabila terjadi penurunan harga secara besar-besaran. Untuk berita tentang film sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat saya sampaikan. Demikianlah pembahasan pada video ini, semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, harga yang disebutkan dalam video ini mengacu dari data histori, statistik, ataupun grafik harga. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasi harganya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu, berdasarkan harga saham dengan tidak melakukan filter secara fundamental terlebih dahulu. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dalam laporan keuangan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan. Baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Thank you.